Gue gambarin dulu ya, proses rekonstruksi itu dengan bahasa yang sangat sederhana banget. Di dalam perjalanan ke Polda, tiba-tiba, hati-hati pistol, amankan pistol. Terjadi pergulatan lah di dalam mobil itu. Salah satu polisi langsung siaga dan bang, 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 bang. Itu cara-cara teroris. Kalau mereka melakukan seperti itu, mereka sama dengan teroris. Gini, gue gambarin dulu ya proses rekonstruksi itu dengan bahasa yang sangat sederhana banget. Jangan detail lah, kalau detail nanti kita bicara aja sama polisi ya, detailnya seperti apa. Jadi secara garis besar rekonstruksi itu begini. Pada waktu kejadian, itu malam, hujan gerimis. Ada dua kelompok dari polisi yang memakai dua mobil, itu sedang mencoba memantau situasi karena ini pasca Rizik Syihab keluar dari rumah sakit Umi Bogor dan dia tinggal di rumah menantunya. Nah, ini dua polisi ini melakukan pengintaian. Dan ketika mereka melakukan pengintaian, tiba-tiba keluarlah 9 mobil beriringan. Dan salah satunya dipastikan bahwa itu adalah Rizik Syihab. Nah, di dalam perjalanan nih, masuk mobil tol dengan kecepatan 100 sampai 120 km per jam. Tiba-tiba rombongan Rizik ini pisah. Ketika mereka berpisah, dua anggota polisi ini tiba-tiba dipepet oleh rombongan lainnya yang dipastikan bahwa ini adalah laskar pengawal daripada Rizik Syihab. Nah, ketika dua polisi ini dipepet, yang satu mobil ketinggalan, tinggal satu mobil polisi di sini. Dan kemudian tiba-tiba dia ditabrak dari samping oleh salah satu laskarnya Rizik, mobil laskarnya. Berhentilah dia dan berhenti juga salah satu mobil laskarnya Rizik ada di depannya mereka. Nah, ketika dalam posisi berhenti itu tiba-tiba dari mobil laskar itu keluarlah 4 orang dengan membawa katana, dengan bawa celurit, dengan bawa senjata tajam, bahkan ada yang bawa seperti tombak gitu. Mereka mengancam merusak mobilnya anggota polisi itu. Nah, pada saat kondisi terancam seperti itu, salah seorang anggota kemudian berteriak sambil mengeluarkan pistol. "Kami polisi!" Pada saat dia teriak itu, tiba-tiba dari mobil depan pengawalnya Rizik itu, keluarlah satu orang dan langsung menembak. Bang! 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 3 peluru tembus masuk ke dalam mobil polisi. Tapi untung anggota polisi ini gak ada yang kena. Dibalaslah oleh mereka tembak. Bang! Kelihatannya kena 1. Tetapi mereka kemudian kabur. Terjadilah kejar-kejaran lagi. Nah, ketika lagi kejar-kejaran seperti ini, pada waktu ada di posisi bersebelahan, tiba-tiba anggota polisi itu melihat jendela dari mobil pengawal Rizik ini terbuka dan ada pengawalnya Rizik yang membidik mereka. Langsung dibalaslah sebelum mereka tertembak. Bang! 1 orang meninggal. Terlihat pada waktu itu. Sehingga kemudian mobil ini berhenti, dipaksa berhenti, dan ketika berhenti mereka disuruh keluar. Nah, dari proses pada waktu mereka keluar inilah baru diketahui ada 2 orang yang mati di dalam mobil. 4 orang masih hidup dan disuruh tiarap semuanya. Nah, ketika mereka disuruh tiarap, anggota polisi ini memanggil temannya yang tadi ketinggalan, "Kami ada di sini." Datanglah mereka. Nah, dari situlah terjadi kesepakatan bahwa satu rombongan anggota polisi itu membawa 2 orang yang meninggal tadi untuk ke rumah sakit. Dan 4 orang yang masih hidup ini akan dibawa ke Polda Metro Jaya oleh rombongan yang lain. Disinilah masalahnya. Karena polisi ini melakukan pengintaian, bukan penangkapan. Mereka sama sekali tidak membawa perlengkapan kepolisian seperti borgol. Sehingga 4 orang ini dimasukkan ke dalam mobil dalam posisi yang sama sekali tidak diborgol. Nah, di dalam perjalanan ke Polda, tiba-tiba salah satu daripada anggota Rizik Syihab menyerang. Dia mencekik supir sambil memukuli. Nah, terus kemudian ini di samping juga dipukuli. Bahkan mau direbut pistolnya. Disinilah anggota polisi teriak, "Hati-hati pistol, amankan pistol." Nah, yang di belakang, yang bertiga itu, anggota Rizik, itu juga ikut memukuli semuanya. Terjadi pergulatan lah di dalam mobil itu. Salah satu polisi langsung siaga. Ini masalah hidup atau mati. Dia langsung mengeluarkan pistol dan bang, 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 bang. 4 orang selesai.
Nah, inilah yang jadi permasalahan sekarang dari beberapa orang yang tidak ada di tempatnya, tidak ada di lokasi kejadian, dan mereka membangun ilusi-ilusi bagaimana proses itu terjadi. Padahal yang mengetahui sebenarnya bagaimana situasi itu adalah polisi. Bukti-bukti sudah ada, senjata tajam sudah ada, pistol sudah ada, semuanya sudah ada. Nah, pertanyaannya yang kemarin sudah membangun ilusi bagaimana cerita kejadian sebenarnya itu, buktinya mana? Begitu ceritanya sebenarnya. Ya, kalau menurut polisi itu memang sudah prosedur. Ketika mereka sudah terancam keselamatan nyawanya, maka mereka harus mengambil tindakan-tindakan yang sesuai dengan situasinya pada waktu itu. Karena kalau tidak, ya bisa jadi nyawa mereka yang terancam. Dan kalau kemudian mereka tiba-tiba ada yang gugur ketika dalam tugas, saya hanya ingin bertanya aja, apakah peristiwanya menjadi seribut ini sekarang? Kan begini, orang-orang FPI yang sekarang membangun narasi-narasi sesuai dengan versinya mereka, pertanyaannya adalah apakah mereka ada di lokasi kejadian? Yang kedua, apakah mereka punya bukti-bukti yang menguatkan pandangan-pandangan dan pendapat mereka? Kalau mereka punya bukti, kalau mereka memang punya saksi yang sangat kuat yang ada di kejadian, ya silakan mereka ajukan pra peradilan kepada polisi. Tetapi jika mereka tidak punya bukti apapun, tetapi mereka membangun narasi-narasi seakan-akan mereka ada di lokasi kejadian, hati-hati bahwa mereka bisa dikenai pasal menyebarkan kebohongan kepada publik. Bahkan bisa juga dibuatkan pasal penghasutan terhadap situasi seperti itu. Nah, seperti contoh Munarman. Munarman ini kan nggak ada di kejadian. Dia hanya bicara berdasarkan informasi-informasi yang dia terima. Dia tidak mau terima apa yang menjadikan kepolisian bertindak seperti itu. Nah, Munarman juga hati-hati. Jangan sampai kemudian dia kena dengan pasal penyebaran kebohongan kepada publik. Kalau dia punya bukti-bukti, silahkan. Kalau dia nggak punya, hati-hati aja, Anda akan dijemput polisi dengan pasal penyebaran kebohongan itu. Kalau kita melihat pola teroris di berbagai negara ya, termasuk kalau kita melihat di Suriah, model bahwa para penjahat, para teroris ini dianggap sebagai syuhada itu adalah pola-pola standarnya mereka. Ya, di Suriah seperti itu ketika teroris dari FSA, ketika teroris dari ISIS kemudian mati diperangi oleh tentara pemerintah, mereka kemudian mengangkat orang-orang para teroris ini sebagai seorang syuhada dengan narasi-narasi mayatnya berbau harum, ya, bahwa mereka disambut malaikat dan segala macam, bahkan ada yang tersenyum. Dan kita lihat lagi, pada waktu kepolisian menembak mati Santoso di Sulawesi, narasi itu juga dipakai oleh mereka. Bahwa Santoso ini kuburannya wangi, jasadnya harum, terus kemudian dia tersenyum. Ini untuk membangkitkan heroisme dari kelompok-kelompok pendukung mereka, supaya mereka juga mau mengorbankan nyawanya dengan melawan pemerintah, dan ketika mereka mati, mereka malah disambut dengan gembira. Ini kan konyol. Nah, apa yang dilakukan oleh para pendukung atau simpatisan FPI dengan membangun narasi bahwa 6 orang ini sebagai syuhada, terus kemudian mayatnya wangi, dan kemarin malah ada yang ketahuan bohong ya kan. Wayat tersenyum lagi kan, ternyata itu bukan bagian daripada anggota FPI yang mati kan. Ini kan konyol. Jadi nggak usah dibingungkan lah. Ya itu memang polanya mereka. Dan itu yang bisa mereka lakukan sekarang untuk membangun heroisme di antara para simpatisan. Dan hati-hati, jangan sampai ini menjadi sebuah propaganda sehingga ada orang-orang awam yang kemudian ikut-ikutan menyerang pemerintah dengan konsep bahwa gue pengen suatu saat mayat gue menjadi syuhada, menjadi harum baunya, dan bahkan bisa tersenyum. Ini kan yang jadi cara buat mereka untuk membangun martir-martir baru untuk menyerang pemerintah. Itu cara-cara teroris. Kalau mereka melakukan seperti itu, mereka sama dengan teroris. Sudah pasti, siapa sih yang bisa menerima pada situasi kemudian mereka dipojokkan sebagai para pengawal yang melakukan kejahatan kepada anggota polisi? Bahkan bukan para simpatisan FPI itu saja yang tidak terima. Komnas HAM dan Kontras yang dari awal berbicara bahwa mereka netral, tapi pada akhirnya mereka juga membangun framing bahwa kesalahan ada di pihak polisi. Kan begitu. Permasalahannya adalah
Anda boleh tidak terima, tetapi apakah Anda mempunyai bukti-bukti yang kuat berdasarkan ketidakterimaan Anda itu? Kalau punya bukti yang kuat, semisal bahwa anggota FPI itu tidak membawa samurai misalnya, atau tidak membawa celurit, atau bahkan tidak membawa senjata api, ya silakan ajukan. Sekarang ini kan nggak ada kan, cuma narasi-narasi dan framing mereka doang bahwa peristiwanya itu seperti apa yang mereka katakan begini berdasarkan saksi dan segala macam. Nah, framing dan narasi ini mereka sebarluaskan ke publik dalam artian untuk mencari simpati-simpati kepada orang-orang yang tidak terlibat di sana bahwa mereka tidak bersalah. Playing victim ini juga menjadi pola standar dari kelompok-kelompok teroris untuk meningkatkan simpati dari orang-orang awam, sehingga ketika kemudian mereka melakukan gerakan demo besar misalnya, mereka berharap simpatisan-simpatisan dari mereka ini akan datang dan berkumpul bersama. Pada intinya nanti ketika demo besar itu terjadi, orang simpatisan yang tidak mengerti inilah yang akan ditaruh di depan sebagai tameng dan akan dikorbankan oleh mereka ketika ada kerusuhan. Ini pola-pola terorisme yang jejaknya di Suriah itu udah sangat kelihatan sekali. Dari dulu sikap kita seharusnya sama. Percayalah kepada aparat negara dalam menjalankan tugasnya. Aparat negara ini kan tidak sembarangan untuk menembak mati. Negara kita bukan negara otoriter, negara kita adalah negara demokrasi. Mungkin kalau masa Orde Baru bolehlah nggak percaya, karena semua informasi itu satu ada di Menteri Komunikasi dan Penerangan. Tetapi sekarang ini kan informasi kan media sosial itu aja ada berapa. Internet itu sudah nyebar, kita punya 188 juta pengguna internet, mulai dari YouTube, Facebook, terus kemudian Twitter dan segala macam. Mau menutupi apa pemerintah sekarang ini? Yang pemerintah lakukan sekarang adalah hanya memberikan ini loh fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada pada waktu peristiwa dan kejadian. Jangan lagi bangun framing-framing atau narasi-narasi seolah-olah Anda ada di tempat kejadian, tapi ternyata Anda juga nggak punya bukti-bukti yang menguatkan kan begitu. Ini kan bahaya. Yang kita lakukan sekarang adalah ya sudah percayalah kepada aparat, kepada pemerintah sekarang untuk melaksanakan tugasnya. Dan kalau saya lihat sekarang, yang disebut jihad itu bukan mereka yang malah meninggal di dalam peristiwa penembakan itu, tetapi justru aparat-aparat polisi inilah yang berjihad karena mereka mempertahankan nyawa. Akan jadi masalah, akan jadi berbeda pandangannya ketika kemudian anggota polisi ini yang meninggal, kelompok teroris itu yang bersorak-sorai. Apa ini yang kita mau? Kan enggak. Kalau kemudian aparat polisi ini berhasil melindungi dirinya, bahwa mereka berjihad buat negara dan keluarga mereka, dan mereka berhasil menyelamatkan nyawanya, ya sudah kita berikan apresiasi dong mereka. Saya memberikan apresiasi kepada para aparat negara yang menuntaskan masalah ini. Kalau bukan mereka siapa lagi kita harus bersandar, ya kan? Masa kita harus menggerakkan kelompok-kelompok kita sendiri untuk menghadapi intoleransi dan radikalisme? Kan nggak bisa. Harus aparat negara yang menuntaskan masalah ini. Percaya kepada mereka. Itu yang paling penting sebenarnya. Pesan saya kepada para anggota FPI, sebenarnya pesan saya, pesan apapun kepada mereka nggak akan masuk kepada mereka ya. Karena di dalam awal mereka sudah sangat berpihak dan punya kebencian yang sangat dalam terhadap pemerintah kita sekarang. Jadi mau pesan apa kepada mereka? Saya hanya berpesan saja kepada orang-orang yang awam, Islam moderat yang beragama sama dengan saya, tetapi kita punya pandangan yang lebih luas daripada kelompok-kelompok yang fanatik seperti itu. Hanya kita sekarang ini yang bisa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan pernah lagi kita mau diklaim sebagai bagian daripada mereka, bahkan meskipun mereka juga punya agama yang sama dengan kita. Imam besar dalam konsep mereka itu bukan imam besar kita, itu imam besar ormas, bukan imam besar umat Islam. Saya tidak pernah merasa menjadi bagian daripada mereka. Dan saya yakin kelompok moderat seperti saya ini sebenarnya adalah majority atau mayoritas dari semua Islam di Indonesia seperti ini. Percaya kepada negara, percaya kepada pemerintahan sekarang. Dan mulailah berpikir bukan hanya dalam bentuk identitas kita sebagai agama, tetapi kita berpikir sebagai bangsa Indonesia yang mulai sekarang kita harus mulai berpikir untuk meningkatkan ekonomi dan pendidikan kita. Gaspol.